Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi yang cerah ini, kami dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kitab tafsir Nazm Ad-Durrar. Nah, pembahasan kitab tafsir Nazm Ad-Durrar ini akan kami bagi menjadi 5 poin penting, yaitu yang pertama ialah biografi dari penulis kitab tafsir Nazm Ad-Durrar. Selanjutnya yang kedua adalah latar belakang penulisan kitab tafsir Nazm Ad-Durrar. Selanjutnya yang ketiga adalah metode, corak, dan sumber penafsiran. Yang keempat ialah sistematika penulisan kitab tafsir Nazm Ad-Durrar. Dan yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir Nazm Ad-Durrar. Yang pertama ialah biografi Al-Biqai. Nama lengkap beliau ialah Burhanuddin Abu Al-Hasan Ibrahim bin Umar bin Hasan Ar-Rubat bin Ali bin Abi Bakar Al-Biqai Al-Damiski Asy-Syafi'i. Beliau ini lahir di desa Karbatan Ruhan di Biqo, Suriah tahun 1406 Masehi. Beliau tinggal di Damsyik dan kemudian melakukan perjalanan ke Bait Al-Maqdis dan Kairo. Kemudian setelah melakukan perjalanan, beliau kembali lagi ke Damaskus dan meninggal di Damaskus pada malam Sabtu 18 Rajab tahun 1480 Masehi di umur beliau yang menginjak 76 tahun. Saat beliau masih kecil, ia belajar membaca, menulis, dan menghafalkan Al-Quran kepada pamannya sendiri. Pamannya tersebut bernama Ahmad bin Hasan Ar-Rubat. Al-Biqai bisa selesai menyetorkan hafalan Al-Quran kepada pamannya tersebut pada usia 10 tahun. Nah, kemudian selanjutnya, pada saat beliau menginjak usia 12 tahun, yaitu pada tahun 821 Hijriah tepatnya, keluarga Al-Biqai ini diserang oleh sekelompok kabilah yang disebut Banu Mazahim, yang mengakibatkan ayah dan paman Al-Biqai ini terbunuh. Kemudian, karena ayah dan pamannya terbunuh, Al-Biqai mau hidup dengan siapa? Lalu Al-Biqai ini diasuh oleh kakek dari ibunya yang bernama Ali bin Muhammad As-Salimi. Lalu oleh kakeknya Al-Biqai itu, dia dibawa ke Damaskus untuk tinggal bersama kakeknya di Damaskus tersebut. Nah, di sana Al-Biqai ini mulai belajar dan bertalaki kepada para ulama yang ada di sana, yaitu belajar mengenai ilmu qiraah, tafsir, hadis, fikih, dan lain-lain. Nah, kemudian pada tahun 832, Imam Al-Biqai ini meninggalkan Damaskus untuk pergi ke Al-Quds dan menetap di sana selama 2 tahun. Nah, di Al-Quds ini, beliau juga belajar lagi. Beliau menghafalkan kitab At-Tufah karya Ibnu Hajar dan belajar kitab Kafiyah karya Ibnu Al-Hajib dalam ilmu syaraf. Nah, tidak lama kemudian, beliau tinggal di Kairo dalam beberapa waktu untuk belajar kepada para ulama besar di sana. Lalu di sana, beliau menulis kitab tafsir Nazm Ad-Durrar tersebut. Nah, demikian itu biografi sedikit dari Al-Biqai. Kemudian yang kedua ialah latar belakang penulisan kitab tafsir Nazm Ad-Durrar. Al-Biqai ini menulis kitab tafsir Nazm Ad-Durrar dengan alasan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu yang pertama tujuannya adalah menjelaskan sisi kemukjizatan Al-Quran dari sisi urutan ayat dan surahnya. Hal ini dapat dilihat dari tafsir yang memaparkan hubungan antara kalimat, antar ayat, dan hubungan antar surat. Tujuannya adalah agar umat muslim ini bisa memahami bahwa setiap surat dan ayat di dalam Al-Quran adalah satu kesatuan, serta agar umat muslim lebih mudah mentadaburi Al-Quran tersebut. Selain itu, latar belakang penulisan kitab ini ialah karena Al-Biqai ini ingin untuk menyempurnakan atau melengkapi tafsir yang dikarang oleh gurunya, yaitu Al-Baydawi. Nah, kitab tafsir Al-Biqai ini ditulis pada bulan Sya'ban tahun 861 Hijriah atau 1457 Masehi di Kairo. Proses menulisnya cukup lama, yaitu selama 14 tahun dan selesai pada hari Selasa 7 Sya'ban 875 Hijriah di Mesir. Kemudian, naskah kitab tersebut disalin menjadi naskah yang lebih sempurna pada hari Ahad 10 Sya'ban
882 Hijriah di Damaskus, di dalam rumah beliau sendiri. Nah, secara keseluruhan, mulai dari menulis sampai dengan menyalinnya menjadi karya, Al-Biqai ini menghabiskan waktu selama 22 tahun. Kitab ini menafsirkan semua ayat di dalam Al-Quran. Kitab ini terbit pertama kali di India pada tahun 1976 Masehi oleh penerbit Dar Al-Ma'arif Al-Utsmaniyah dengan biaya yang ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Islam. Kemudian, tidak hanya itu yang menerbitkan, tetapi diterbitkan lagi oleh penerbit Afsud di Kairo pada tahun 1413 Hijriah atau 1992 Masehi oleh Dar Al-Kutub Al-Islamiyah di bawah pengawasan Syarafuddin Ahmad selaku Direktur Lembaga Al-Ma'arif Al-Utsmaniyah di sana. Nah, jika menurut penafsir Indonesia yaitu Quraisy Shihab mengatakan bahwa kitab ini telah dicetak di Bombay, India pada tahun 1980 sampai 1982 sebanyak 13 jilid sampai dengan surat Al-Furqan. Nah, sisanya itu masih berbentuk manuskrip yang tersimpan di perpustakaan Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, setelah latar belakang, kami akan membicarakan mengenai metode, corak, dan sumber penafsiran dari kitab tafsir Nazm Ad-Durar. Al-Biqai ini dalam penafsirannya menggunakan metode tahlili teman-teman, yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu sendiri dan surat demi surat secara berurutan sesuai dengan susunan ayat dan surat di dalam mushaf Al-Quran, yaitu lebih tepatnya ialah mushaf Utsmani. Adapun dalam penafsirannya, ia menggunakan beberapa sumber seperti Al-Quran, hadis, ro'yu, dan pendapat ulama yang ia anggap memiliki hubungan dengan penafsirannya, dengan penafsiran sahabat juga, dengan kitab ulum Al-Quran, kitab fikih, kitab usul fikih, kitab bahasa, kitab sejarah, dan kitab-kitab tafsir seperti At-Tabari, Zamakhsyari, Al-Wahidi, dan masih banyak lagi. Terus lalu apa jarak tafsir dari tafsir Al-Biqai ini? Yaitu beliau Al-Biqai menggunakan jarak tafsir Maqasidi dengan tujuan untuk memahamkan pesan kitab suci Al-Quran agar sampai dengan mudah kepada para pembaca. Yang keempat adalah sistematika penafsiran dari Al-Biqai. Nah, beliau Al-Biqai ini mengawali tafsirannya dengan menuliskan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sebelum beliau menuliskan nama surat. Nah, setelah itu barulah beliau menuliskan nama surat dengan menyebutkan Makkiyah atau Madaniyah, lalu menyebutkan jumlah ayat yang ada di dalam setiap surat yang akan ditafsirkan oleh beliau. Kemudian, jika suratnya memiliki nama yang lain, maka beliau juga menyebutkan nama-nama surat yang lain tersebut. Kemudian selanjutnya, Al-Biqai menuliskan sejumlah ayat yang akan ditafsirkannya dengan tulisan Rasm Utsmani. Selanjutnya, beliau menyebutkan nama-nama surat lalu mencantumkan sejumlah ayat yang akan ditafsirkan. Kemudian, menafsirkan basmalah yang ada di awal setiap surat. Dan ini merupakan karakteristik tafsir Al-Biqai yang tidak dilakukan oleh mufassir selainnya. Jadi setiap permulaan bismillah di dalam surat yang berbeda-beda itu ditafsirkan sendiri-sendiri oleh Al-Biqai. Kemudian setelah menafsirkan bismillah, lalu dilanjutkannya dengan menyebutkan munasabah antara surat yang akan ditafsirkan. Ada kalanya beliau ini menafsirkan tidak menggunakan salah satu dari kata tersebut, tetapi langsung menyebutkan hubungan antara surat dengan surat, seperti halnya dia menghubungkan surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas di akhir tafsirnya. Menarik bukan penafsiran beliau ini menghubungkan Al-Fatihah dengan surat yang paling akhir, yaitu An-Nas. Nah, menurut Al-Biqai ini, keterkaitan munasabah terhadap ayat-ayat dapat diuraikan ke dalam beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, munasabah antara satu ayat dengan ayat sebelumnya. Sebagai contoh, beliau memunasabahkan antara ayat Al-Baqarah 233 dengan surat Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua adalah munasabah antara kalimat dengan kalimat di dalam satu ayat. Selanjutnya, munasabah dalam bentuk ini dapat dilihat dari penjelasan Al-Biqai dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Kemudian adalah munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya.
Ada lagi yaitu munasabah antar nama surat dengan antar nama surat yang lain. Nah, pokoknya banyak banget nih munasabah yang dicetuskan oleh Al-Biqai ini. Nah, poin yang terakhir ialah kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir Nazm Ad-Durar. Yang pertama adalah kelebihannya dulu. Kitab tafsir Nazm Ad-Durar ini dapat memaparkan tujuan yang terdapat pada setiap surat di dalam Al-Quran dengan sistem munasabahnya tadi. Kemudian yang kedua, beliau Al-Biqai ini menulis muqaddimah yang berdasarkan tujuan serta di dalam muqaddimah tersebut sudah bisa menjelaskan bagaimana tafsirnya. Kan jadi simpel gitu, waktu kita membaca muqaddimah kita langsung bisa paham apa isi dari tafsir tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tafsir ini banyak mengemukakan mengenai sejarah-sejarah Islam. Kemudian yang keempat, tafsir ini dapat dipahami secara mudah karena menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian selanjutnya adalah cukup banyak penjelasan yang diberikan untuk setiap kalimat dalam Al-Quran. Jadi setiap kalimat itu diberi penjelasan yang panjang oleh Al-Biqai. Kemudian yang terakhir adalah Al-Biqai ini begitu sempurna dalam menguraikan ayat-ayat dan sisi balaghah dari ayat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yaitu kekurangan dari tafsir Nazm Ad-Durar. Seperti kitab tafsir yang lain, tentu kitab tafsir itu mempunyai kekurangan juga di balik semua kelebihannya, yaitu kekurangan dari tafsir Nazm Ad-Durar ini adalah karena tafsir ini tadi kan kelebihannya yaitu munasabah ayat, tetapi saking mengedepankannya konsep munasabah bisa menjadi kekurangan tafsir ini. Tafsir ini jadi tidak begitu komprehensif, yaitu tafsir ini kurang mendalam dalam aspek-aspek lain selain munasabah, yaitu seperti aspek hukum. Tafsir ini juga dianggap subjektif karena terlalu mengedepankan logika untuk menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan dari kitab tafsir Nazm Ad-Durar. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.